Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Ila di Aan Channel. Malam ini saya didampingi oleh perempuan cantik, muda. Dia adalah pemenang dalam kompetisi pemilihan Dewan Eksekutif Mahasiswa di salah satu universitas negeri di Surabaya, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Langsung saja saya persilahkan Mbak Zahro. Selamat malam Mbak Zahro. Selamat malam juga Mbak Ina. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin sampaikan bahwa sebelum acara ini dimulai, saya, Mbak Zahro, dan semua tim yang ada di sini sudah melakukan swab dengan hasil negatif. Maka kami mohon izin untuk melepas masker biar kita ngobrolnya biar lebih enak ya. Oke. Jadi kelihatan kan kalau Mbak Zahro ini memang benar cantik seperti yang saya sampaikan tadi kan ya. Itu jadi Mbak Zahro, wakil ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Sudah lama Mbak Zahro? Baru 2 minggu yang lalu dilantik Mbak. Oh, baru 2 minggu, masih baru ya. Berarti pemilihan juga baru ya? Iya, juga seluruhnya itu ya kembali lagi semuanya menggunakan virtual seperti itu. Oh ya, di pandemi ya masih ya Mbak ya pemilihan. Itu bagaimana kemarin konsep pemilihannya ketika itu virtual? Jadi mulai dari proses pencalonan, habis itu proses kampanye, pemungutan suara, juga pengumuman, itu semua dilakukan secara online. Ada website tersendiri, ada Instagram tersendiri yang disediakan oleh KPU Winsa seperti itu. KPU, jadi itu tim yang dari dalam kampus itu sendiri. Ini adalah pemilihan pertama Mbak Zahro atau sebelum-sebelumnya pernah di tingkat fakultas atau di tingkat prodi mungkin pernah? Untuk pemilihan sendiri ini baru pertama kali. Yang di fakultas itu saya di tahun 2018 saya tergabung di dalam kepengurusan Hima Prodi Manajemen Dakwah karena prodi saya manajemen dakwah. Juga yang kedua itu di dalam pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Yang ketiga yakni di tahun 2020 itu baru saya tergabung dalam kepengurusan Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baru yang 2021 ini kami menggunakan pemilu secara online ya itu. Oh, tapi kalau sebelum-sebelumnya tanpa pemilihan ya Mbak, karena bukan pada tidak di pimpinannya ya, jadi nggak di pengurus-pengurusnya, di kabinetnya seperti itu. Sering sekali tergabung dalam organisasi kemahasiswaan. Apa yang membuat Mbak Zahro tertarik untuk berorganisasi di internal atau mungkin juga ikut organisasi selain di internal kampus mungkin Mbak? Ada. Jadi sedikit cerita, waktu itu saya menyadarinya waktu maba. Kenapa saya sampai saat ini bersemangat untuk mengikuti organisasi? Awal saya masuk maba, cerita sedikit Mbak ya. Awal saya masuk masuk Winsa itu, saya mikirnya saya kuliah belajar di kelas, mengerjakan tugas, selesai, habis itu wisuda, kerja, enak, karena kan kata-katanya kan kalau kita udah S1 dapat gelar itu dapat kerjaan yang enak seperti itu. Ternyata setelah saya bergabung dalam organisasi banyak persoalan yang perlu kita hadapi seperti itu. Jadi kayak ada semangat tersendiri, ada kesenangan tersendiri dalam diri saya seperti itu. Jadi konstruknya udah berubah ya Mbak ya, konstruk berpikirnya udah berubah ya. Jadi mengikuti organisasi kemudian menjadi suatu keharusan seperti itu. Apakah tidak mengganggu waktu kuliah Mbak? Kalau masalah tidak mengganggu waktu kuliah itu kan masalah manajemen waktu kan. Jadi kita sendiri yang bisa memanage seperti itu. Kalau katakanlah kita di perkuliahan terjadi antara pagi sampai sore, kita berorganisasi, katakanlah diskusi, kita kan bisa melakukannya pada malam hari ya, meskipun kita juga tidak lepas dari tugas-tugas perkuliahan itu sendiri, ya kembali lagi kita sendiri yang bisa memanage waktu tersebut seperti itu. Kalau untuk mungkin bisa diceritakan sedikit, tapi ini masih baru 2 minggu ya? Atau mungkin bisa diceritakan sebelum-sebelumnya ketika masih ada di Hima Prodi, kemudian ada di Dema dan Senat, mungkin bisa diceritakan bentuk gerakannya apa saja Mbak yang dilakukan pada saat itu? Dilakukan pada saat itu yang pertama yang jelas kita kembali lagi pada kepentingan mahasiswa seperti itu Mbak.
Jadi kita kayak setelah menyerap aspirasi, menjalankan seluruh proker yang telah kita rencanakan di awal seperti itu. Tapi kalau untuk mahasiswa hari ini apakah masih bergerak untuk tidak hanya kepada mahasiswa tapi untuk masyarakat? Kalau dikatakan mahasiswa bergerak ya jelas mahasiswa bergerak. Kalau nggak bergerak mati gitu kan. Kalau kemarin kita di kepengurusan Hima Prodi itu lebih ke arah seremonial seperti seminar-seminar dan sebagainya. Tapi kalau di ranah universitas saya kira sekarang kita sudah masuk di tatanan masyarakat. Karena kita sebagai mahasiswa itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Kalau di bawah universitas, maksudnya di fakultas atau di prodi, mereka itu ada di kampus saja. Apakah memang ada sekat, Mbak, untuk gerakan mahasiswa? Kalau kamu di fakultas ya kamu di kampus saja gitu. Kalau di universitas kamu baru boleh keluar. Apakah itu ada aturannya seperti itu atau bagaimana, Mbak? Itu tidak tertulis sih, Mbak ya. Cuma kita kan punya yang namanya Kementerian Luar Negeri seperti itu, jadi itu bisa tergabung dengan kampus lain dan lain sebagainya. Juga itu kan yang di internal. Selain itu saya kan juga mengikuti di eksternal. Jadi dari situ saya lebih memiliki banyak relasi seperti itu. Kalau kira-kira untuk gerakan mahasiswa hari ini, misalkan khususnya untuk anggap saja di BEM ya, hari ini kan masih 2 minggu ya, Mbak, atau mungkin sudah ada rencana mau ngapain sih, mengingat Indonesia sekarang ini masih pandemi, segala gerakan kita dibatasi, bahkan hari ini kita sedang di situasi yang PPKM darurat. Kira-kira gerakan apa yang mau dilakukan? Memang Indonesia saat ini kan dihadapkan dengan berbagai persoalan yang tidak bisa kita bendung. Pandemi ini kan memberikan efek yang sangat luar biasa di berbagai sektor seperti itu. Tetapi hal tersebut juga tidak mengurangi semangat kita untuk melakukan diskursus terkait apa yang di dalam kampus juga ada, ya juga apa yang ada di luar kampus seperti itu. Kenapa mahasiswa harus bergerak, Mbak? Kenapa mahasiswa harus bergerak? Ya jelas. Mengulas lagi dari Dharma Perguruan Tinggi kan pendidikan, penelitian, juga pengabdian masyarakat. Kenapa kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat? Kita mahasiswa itu memiliki beban moral seperti itu, Mbak. Mengawal kebijakan negara, mengawal kebijakan pemerintah, juga kita dapat mengadvokasi kepentingan masyarakat. Maksudnya hal-hal yang harusnya berpihak kepada masyarakat seperti itu. Pernah nggak Mbak Zahro dan teman-teman, entah itu dari teman-teman sesama mahasiswa yang dari organ internal maupun eksternal atau kumpulan mahasiswa yang melakukan advokasi, kemudian tidak menghasilkan apa-apa, Mbak? Pernah nggak? Terkadang kan memang apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan realitanya seperti itu kan, Mbak. Kalau saya ditanya pernah melakukan aksi tapi belum terrealisasi, yang jelas pernah. Pernah ya? Yang jelas pernah. Ngapain tuh, Mbak? Aksi nyata waktu itu. Di tahun 2019 itu ada, habis itu disusul dengan adanya untuk pengesahan RUU PKS, Mbak. Ya meskipun sampai saat ini sampai iya, masih jadi wacana aja itu ya. Ya, padahal kan itu ya sangat-sangat dibutuhkan untuk semua. Oke. Dari segala rangkaian kegiatan tadi, acaranya kapan, Mbak? Acaranya kapan, punya nggak nih gitu kan? Punya nggak? Biar kalau nggak punya nanti bisa kita cantumkan nomor teleponnya. Oke. Kita kembali ke topik. Pasti Mbak Zahro juga sudah mendengar perihal wacana atau gelar atau apa ya sebutan yang dicanangkan oleh teman-teman BEM UI terhadap viral itu terhadap Presiden Jokowi. Mereka menyebut bahwa Presiden adalah King of Lip Service, kemudian disusul sama teman-teman Universitas Negeri Semarang menyebut bahwa Wakil Presiden sebagai King of Silent, kemudian juga Ketua DPR kita sebagai Queen of Ghosting. Ya. Ghosting ini aja. Itu menurut Mbak Zahro gimana? Itu sopan nggak sih? Itu fitnah atau kritik? Kalau masih di ranah seperti itu saya kira itu ya masih sopan.
itu kan bukan hinaan kan, itu merupakan sebuah kritik kan, sebuah kritik yang kita dari mahasiswa, kita yang memiliki hak berbicara, hak berpendapat, kita juga berhak menyampaikan kritik tersebut kepada pemerintah seperti itu. Itu bermoral, Mbak? Masih bermoral sih. Ya, masih bermoral sih. Ya. Karena itu juga menjadi pro kontra juga kan, Mbak ya, menganggap bahwa beberapa media menyebutkan bahwa menganggap teman-teman ini nggak sopan, nggak bermoral kan seperti itu, yang juga sampai mereka dipanggil oleh universitas dan seterusnya. Ya saya kira kalau dipanggil oleh universitas dan seterusnya, kalau masalah kampus rektorat, saya kira jangan ikut-ikutlah masalah kemahasiswaan seperti ini gitu kan. Sangat disayangkan seperti itu. Kalau BEM, selain di BEM UIN Sunan Ampel, apakah Mbak Zahro juga tergabung di BEM di Surabaya misalkan? Oh, ada aliansi BEM Surabaya, itu ada. Itu kira-kira BEM Surabaya mau ngapain sih ini? Nanti. Jadi kita BEM Surabaya kan rutin mengadakan diskursus seperti itu, Mbak. Jadi tunggu beberapa bulan ke depan lah seperti itu. Isu-isu apa aja, Mbak, biasanya yang diambil? Banyak, Mbak, dari sosial, politik pasti ya, sosial ekonomi. itu pasti, masyarakat, sosial kemasyarakatan itu pasti. Iya. Mungkin itu saja ya Mbak Zahro, karena waktu kita juga terbatas. Mbak Zahro bisa menyampaikan apalah yang mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman mahasiswa pada khususnya, atau pada teman-teman UIN nih. Iya, sebenarnya kalau saya ingin menanggapi lagi yang UI tadi itu ya. Sebenarnya itu tindakan yang memang sudah benar sih, Mbak, karena kita mengingat dari Bapak Presiden kita sendiri itu kan juga banyak hal yang perlu dikritik seperti itu. Contohnya salah satunya yakni seperti penguatan KPK, tapi yang terjadi hari ini kan malah sebaliknya seperti itu. Jadi marilah kita kami dari BEM Surabaya melakukan diskursus untuk membahas untuk membahas hal tersebut. Jadi marilah kita sentuh bagian-bagian yang memang belum terrealisasi janji-janji Jokowi seperti itu. Baik dapat juga kita menyampaikan melalui tulisan, artikel dan lain sebagainya. Hal itu kan dirasa kita sebagai mahasiswa geraknya kan seperti itu. Kita dilibatkan dengan narasi dan juga aksi nyata seperti itu, Mbak. Tetap kita berharap yang terbaik ya untuk negara kita. Kita tetap berbaik sangka kepada pemerintah, kepada DPR, kepada negara gitu. Terima kasih Mbak Zahro waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan-kesempatan yang lain. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Zahro ini menjadi sesuatu yang manfaat untuk kita semua. Harus ada perlawanan, entah dengan cara apa, dan jangan sampai kita tunduk olehnya, kata Albert Camus. Selamat malam. Satu lagi, Mbak. Ya. Kalau kata Sujatmiko Budiman itu gini, Indonesia saat ini tuh tidak hanya membutuhkan orang yang pandai mengkritik seperti itu, tapi juga membutuhkan orang-orang yang harus berkontribusi nyata. Karena kita tidak membahas pragmatis, tapi kita membahas pembangunan. Jadi kita itu tidak memperkeruh atau tidak merobohkan suasana, tetapi kita membangun seperti itu. Ya jangan tanyalah kita aktivis Surabaya bagaimana caranya berjuang gitu kan, karena nenek moyang kita kan dulunya juga seorang pejuang seperti itu. Jadi berapi-api nih. Budiman Sujatmiko. Itu saja. Ya semoga Budiman Sujatmiko mendengar ini. Dan saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.